mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan. Ya. Jadi begini Pak, selama Bapak mengabdi di SD Negeri Punat ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau untuk di sekolah banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi. Namun untuk di sesi wawancara ini ada satu masalah yang akan saya sampaikan, itu terkait dengan pembelajarannya. Pembelajaran ini mengapa saya jadikan sebuah masalah ini berdasarkan rapor sekolah, rapor pendidikan yang penilaiannya sudah secara tersistem dari pusat, sehingga ini menjadi suatu masalah yang harus mau tidak mau harus segera diatasi oleh sekolah. Nah, masalah yang dihadapi sekolah yang karakter siswa itu yang perlu dikembangkan lagi, karena berdasarkan hasil rapor sekolah kita mendapat nilai rendah di bawah standar, sehingga sekolah perlu mencari solusi untuk bisa memperbaikinya. Lalu terkait dengan masalah ini, persoalan ini, saya berdiskusi bersama ibu guru kelas 1, kelas 2, dan juga ya dengan bapak ibu guru yang lain terkait dengan masalah ini, bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan lagi di aspek literasi numerasinya. Dan itu kita sudah sepakati bersama dalam rapat intern. Selanjutnya kita mengundang orang tua yang tergolong dalam kelompok yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, setelah kita dapatkan datanya, kita rekap datanya, baru kita undang orang tuanya untuk rapat untuk menghasilkan satu komitmen, suatu keputusan keputusan bersama, bukan hanya keputusan dari sekolah tetapi bersama orang tua juga. Ya, itu saja. Ya, berarti kasus yang dialami, kasus yang terjadi di sekolah SD Negeri Punat ini, yaitu kasus rendahnya aspek literasi, numerasi serta karakter, khususnya siswa kelas 1. Dan Bapak juga sudah mencari solusinya. Ya, jadi itu adalah keputusan yang diambil oleh Bapak sendiri. Ya, jadi menurut saya Bapak kepala sekolah, jadi menurut saya itu keputusan yang sangat solutif ya Pak. Ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema. Yang pertama ada dilema etika yang merupakan benar lawan benar, dan juga ada dilema bujukan moral, benar lawan salah. Ya. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih. Terkait kasus yang dihadapi sekolah yang sedang dibahas dalam diskusi ini, kalau berdasarkan keputusan yang diambil itu kasus ini, masalah ini, keputusan yang diambil itu benar ya, karena kita memperjuangkan ini meningkatkan mutu pembelajaran di bidang literasi dan numerasinya. Terus yang kedua, di pihak orang tua juga kita tidak merugikan orang tua ya, karena memang ini porsinya untuk anak. Jadi posisi orang tua juga benar, karena tugasnya orang tua juga mendidik anak, mendukung anak untuk kegiatannya anak di sekolah. Jadi mungkin bagi saya ini adalah sebuah keputusan terhadap kasus dilema etika. Wah ya, berarti seperti kasus dilema etika yang sudah dijelaskan oleh Bapak, yaitu benar lawan untuk pembelajaran bagi siswa, dan juga melibatkan peran orang tua dalam membimbing, meningkatkan mutu siswa di sekolah anak itu sendiri. Ya, dimana kedua keputusan ini yang merupakan benar lawan benar.
Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kalau untuk yang sama-sama benar, itu otomatis kita harus berkolaborasi dengan mereka, kita diskusikan. Karena dari sisi kita benar, dari sisi sebelahnya benar, jadi dua hal yang benar ini kita kolaborasikan, menghasilkan yang bisa dua-duanya terima. Ya, Yang tidak merugikan Iya. satu pihak ya. ya. Jadi kan dalam kasus ini, ya, Dalam hal ini orang tua. orang tua tadi ya, itu saja. Ya, baik Pak. Adakah langkah-langkah yang atau mungkin strategi apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langkah-langkah yang perlu saya lakukan itu yang pertama, saya dalami dulu kasusnya, analisis kasusnya. Oh, kasus ini apakah kalau memang benar dilema etika, langsung mengambil keputusan atau saya perlu melibatkan orang lain. Nah, dari kasus yang ada itu, berarti saya harus melibatkan juga orang lain. Dalam hal ini adalah orang tua. Karena sekolah tidak bisa mengatasi sendiri karena kita di sekolah sudah ada program yang sudah terjadwal, tetapi perlu juga di rumah, maka kita harus libatkan orang tua untuk peran mereka di rumah, untuk membimbing anak di rumah. Pada kasus-kasus dilema seperti ini. Oke, baik. Kalau terkait dengan efektif tidaknya sebuah keputusan itu tergantung dari yang paling pertama itu hubungan yang harmonis, yang kondusif antara sekolah dan orang tua, sehingga dengan hubungan yang harmonis itu kita mengambil sebuah keputusan itu dengan satu ide, satu gagasan yang sama. Artinya dari sekolah memberikan gagasan, orang tua mendukung, lalu apa yang disampaikan orang tua sekolah menerima dan siap untuk mendukung. Kalau ada kerjasama pasti efektif itu dia punya keputusannya. Ya. Yang keputusan pada kasus dilema tersebut. Oke, baik. Untuk kasus ini dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan itu partisipasi. Jadi ketika kita membutuhkan sekian banyak orang tua, namun yang menghasilkan, yang hadir, yang ikut berpartisipasi dalam rapat atau dalam diskusi itu sebagian besar saja, sebagian kecilnya tidak. Itu yang perlu, itu menjadi sebuah tantangan bagaimana kita menghadapi kelompok yang kecil itu. Itu menjadi sebuah tantangan. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya, kalau jadwalnya yang secara spesifik kita sih tidak dimuatkan di dalam sebuah formal, tetapi kita hanya menyampaikan, kita melakukan itu dalam beberapa tahap. Kita analisis, setelah itu kita rapat koordinasi bersama mereka orang tua. Setelah rapat kita bersama mereka, kita menghasilkan sebuah komitmen, itu yang kita hasilkan sebuah keputusan. Dari keputusan itu baru kita melaksanakan keputusan itu, kita membuat jadwal. Kapan kita mulai pendampingan di rumah, kapan mulai kita setelah pendampingan kita mengevaluasi apa hasil dari pendampingan, kita merefleksi, lalu setelah dari refleksi kita menyusun rencana tindak lanjut untuk yang berikutnya. Seperti itu. Ya, baik Pak. Sekarang pertanyaan yang berikut, Pak. Adakah seseorang atau pihak-pihak yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak? Untuk pihak-pihak yang bisa membantu saya, atau menurut saya bahwa itu mereka tuh sangat menguntungkan saya dalam mengambil sebuah keputusan itu yang pertama itu Bapak Ibu guru di sekolah, yang kedua siswa itu sendiri. Kita harus berkomunikasi dengan siswa apa yang mereka alami terkait dengan literasi, mengapa literasinya rendah bagi mereka. Nah, itu kita perlu koordinasi dengan mereka. Lalu dengan pengurus komite yang menjadi mitra sekolah. Setelah itu mungkin dengan orang tua. Itu adalah pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan yang terakhir ini, Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak ceritakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dari sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika tersebut? Dilema etika
satu hal penting yang dapat diambil sebagai suatu pembelajaran itu bagaimana kita membangun kerjasama ya, membangun kerjasama yang harmonis dengan pihak lain, terlebih dengan pihak yang terlibat di dalam kasus tadi ya. Itu yang perlu kita menjaga hubungan harmonis dengan mereka, bagaimana kita menjaga cara kita berkomunikasi dengan mereka supaya apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik ya. Jadi pembelajaran yang perlu saya dapatkan dari proses ini itu bagaimana kita berkomunikasi yang baik, berkolaborasi yang intens ya dengan pihak yang terlibat di dalam kasus ya. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjadi selamat berjuang, selamat bekerja. ya, terima kasih Pak.